Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai vertigo, sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu Sobat Sehat kita. Pertanyaannya sih simple. Dok, saya kena vertigo udah lama. Minum macam-macam obat nggak sembuh-sembuh juga. Tolong dok, apa rekomendasi obat terbaik buat vertigo? Ini memang pertanyaan yang simple, tapi sayangnya jawabannya nggak bisa sesimpel itu. Karena vertigo per se bukanlah penyakit. Jadi nggak bisa diobatin vertigonya. Vertigo itu adalah kumpulan dari berbagai penyakit berbeda dengan sebab berbeda yang membutuhkan penanganan yang berbeda, tapi sama-sama memiliki keluhan pusing tujuh keliling. Untuk mengetahui penanganan yang paling cocok untuk vertigo, kita perlu tahu dulu vertigonya vertigo apaan, sebabnya apa, sehingga bisa tahu nih, oh penata laksanaannya begini begitu. Ada vertigo itu yang bisa diobatin pakai obat, ada yang nggak perlu diobatin, pakai manuver-manuver tertentu aja cukup, ada yang harus dioperasi. Jadi kita harus tahu dulu ini apaan. Keluhan yang sering disampaikan oleh penderita vertigo itu antara lain itulah pusing tujuh keliling, mual, muntah, jatuh, hilang keseimbangan, mabuk perjalanan, ya mabuk laut, mabuk darat, udara, apalah. Terus tinnitus atau telinga berdenging yang terus-menerus, bahkan sampai pendengarannya terganggu, bisa sakit kepala, ya macam-macam lah ya. Itu semua vertigo. Dan sebabnya macam-macam. Ada yang bisa disebabkan stroke, mengalami trauma atau cedera di kepala, pernah mengalami penyakit infeksi atau radang di otak, diabetes, kencing manis, hipertensi, atau malah tensinya rendah, atau tirah baring yang terlalu lama, atau yang mengalami shingles atau reaktivasi dari herpes zoster virus, yang sebenarnya virus ini ialah yang menyebabkan sakit cacar air ya. Jadi waktu cacar air masuk itu virusnya nggak benar-benar hilang meskipun sudah sembuh, tapi dia tetap ada di dalam tubuh dan dorman. Nah, pada satu waktu tertentu dia akan aktif kembali. Itulah yang disebut shingles. Nah, kalau dia kenanya di daerah telinga bisa jadi tuh vertigo. Atau yang pernah mengalami penyakit gajah singa. Atau bisa juga karena efek samping dari obat-obatan tertentu. Obat yang sering dikaitkan dengan vertigo itu adalah obat antibiotik tertentu, terus obat anti radang, terus sama obat-obatan untuk jantung. Nah, sebelum kita ngasih obat untuk pasien vertigo, kita harus periksa dulu. Kita cari dulu, kita gali dulu apa penyebabnya. Dokter akan tanya nih, pernah sakit di kepala nggak? Pernah radang di kepala nggak? Pernah stroke nggak? Pernah begini begitu? Itu dokternya bukan iseng, bukan kepo, tapi memang mau cari tahu ini kira-kira arahnya kemana. Nah, dari situ setelah kita dapat kecurigaan awal arahnya di mana, baru dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apa sih sebenarnya vertigonya ini jenis apa. Pemeriksaannya itu macam-macam. Kalau yang bisa dikerjakan di tempat praktek itu adalah Romberg test. Saya kasih videonya ya. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien untuk berdiri tegak dengan kaki membentuk garis lurus, satu kaki di depan kaki lainnya seperti ini, lalu pasien memeluk kedua bahunya. Dokter mengawasi posisi tubuh pasien selama 30 detik, lalu meminta pasien menutup matanya selama 30 detik. Pemeriksaan dinyatakan positif bila pasien kehilangan keseimbangan. Pemeriksaan lain yang bisa dilakukan ya scan lah, paling scan otak ya dengan MRI. Secara garis besar, vertigo dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu vertigo yang terjadi di sentral atau di saraf pusat atau di otak, sama vertigo yang terjadi di perifer atau di saraf tepi. Kalau yang di saraf pusat itu biasanya yang terkait dengan otak, misalnya vertigo yang disebabkan oleh riwayat cedera atau trauma di kepala, atau pernah mengalami stroke, atau karena adanya peradangan atau infeksi di otak. Nah, sedangkan yang di perifer itu udah macam-macam juga. Tapi kalau perifer ini adanya di telinga. Karena vertigo itu adalah gangguan keseimbangan ya. Sedangkan keseimbangan kita itu clue-nya ada dua.
Clue yang dari mata sama yang dari telinga. Clue visual sama clue yang balance yang di telinga ini akan digabungkan, diolah di otak, jadi memberikan informasi. Nah, kalau salah satu nggak benar, ini kita akan bingung otak kita ini sebenarnya keseimbangannya gimana. Nah, yang perifer itu adanya yang di telinga. Vertigo perifer yang paling sering terjadi itu adalah BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo. Ini terjadi karena terlepasnya otolit ke kanalis semicircularis. Atau gini aja, supaya pembahasan kita tentang vertigo nggak terlalu panjang, saya akan jelaskan di video lain khusus tentang BPPV. Yang jelas sih gini, kalau BPPV itu biasanya keluhan pusing berputarnya itu dipicu oleh gerakan tertentu di kepala. Yang lainnya adalah Meniere's disease atau nama lainnya adalah idiopathic endolymphatic hydrops. Idiopatik artinya penyebabnya yang pasti nggak diketahui, memang kita belum tahu. Endolymphatic itu adalah cairan yang ada di dalam sistem keseimbangan di telinga. Hydrops itu berarti cairannya berlebih. Penyebabnya nggak diketahui, tapi lebih sering diderita oleh mereka yang berusia 40 tahun ke atas, yang perempuan, atau gini, yang terlahir dengan kelamin perempuan dan memiliki riwayat keluarga. Jadi mereka memiliki riwayat keluarga dengan Meniere's disease atau vertigo, itu lebih tinggi kemungkinannya terkena Meniere's disease, dan apalagi yang memiliki riwayat penyakit autoimun seperti misalnya lupus. Vertigo perifer lainnya antara lain labirinitis, neuritis, yaitu itis-itis itu artinya peradangan di labirin, peradangan di sarafnya, itu semua bisa menyebabkan vertigo. Nah, terapinya apa? Ya, lihat-lihat lagi penyebabnya apa. Kalau misalnya vertigonya ini disebabkan oleh efek samping dari obat, misalnya antibiotik gitu ya, ya mungkin antibiotiknya harus disesuaikan. Ini harus dikonsultasikan dengan dokter yang meresepkan antibiotik tersebut. Jangan dihentikan sendiri, karena takutnya penyakit yang diobatin dengan antibiotik itu lebih parah dibandingkan dengan vertigonya. Jadi harus kembali ke dokternya yang meresepkan ya. Begitu juga dengan obat-obatan lainnya. Pokoknya kalau disebabkan oleh obat yang diresepkan oleh dokter, balikin ke dokternya. Bilang, dok, saya efek sampingnya obat ini adalah vertigo, saya nggak tahan. Tolong dok, baiknya gimana? Mungkin dokter akan mempertimbangkan untuk mengganti dengan obat lain. Mungkin dikasih obat simptomatik untuk mengatasi vertigonya. Mungkin akan, macam-macam lah. Pokoknya jangan mutusin sendiri aja. Untuk vertigo yang disebabkan oleh BPPV yang sebenarnya paling sering terjadi, ini nggak perlu obat sebenarnya. Cukup dilakukan gerakan-gerakan tertentu, manuver-manuver tertentu, udah oke. Dan gerakan-gerakan ini bisa dilakukan sendiri oleh pasien. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya ya, obat apa yang paling bagus? Ya, tergantung vertigonya apa. Sebaiknya, sobat sehat, kalau mengalami masalah kesehatan semacam ini, jangan tanya di Google, jangan tanya di YouTube, jangan tanya di Facebook atau gimana lah. Berobat langsung ke dokternya. Biar diperiksa yang benar, dicarikan penyebabnya apa, dibuatkan rencana terapi yang sesuai. Kalau sobat sehat ada pertanyaan tentang kesehatan, boleh komen aja, nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya. Tapi ya itu, jangan konsul, karena memang nggak bisa. Untuk konsultasi itu harus dilakukan secara personal. Ini adalah disclaimer saya. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya kalau saya upload video baru atau menjawab pertanyaan sobat sehat akan dapat pemberitahuannya dari YouTube. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.